Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan codingan tentang daftar barang, stok barang lah ini. Nah, saya akan menjelaskan dari line 1 sampai line 23. Nah, dari line pertama ada include your stream. Nah, include your stream itu untuk operasi input dan output gitu. Dan di sini ada include vector, itu gunanya tuh untuk menyimpan data dalam array di dinamis. Nah, sini tuh ada include list. Nah, include list itu untuk membuat linked list lah untuk program ini, link list. Sini ada include map, yaitu untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Nah, di sini tuh ada include string. Nah, include string itu untuk mengenai string. Di sini ada include algoritma. Nah, itu tuh buat menyediakan algoritma umum seperti sort. Nah, di line 8 ini ada using names std. Nah, gunanya tuh bagian ini tuh kemungkinan untuk menggunakan elemen dari namespan std tanpa perlu menyebutkan std gitu sebelum setiap elemen. Nah, jadi tuh kita tuh tidak perlu untuk menggunakan di step ini harus ketik std. Nah, tidak perlu. Jadi gunanya tuh using namespan std tuh ini untuk menyebutkannya itu sebelum setiap elemen lah. Nah, di sini ada stack barang. Di sini ada stack barang, itu gunanya tuh untuk mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi barang dengan atribut. Nah, di sini ada integer id. Nah, itu tuh id untuk setiap barang. Nah, di sini tuh ada string nama. Nah, itu tuh untuk kita nama barang lah, mungkin ya kita barangnya mungkin sampo atau apa gitu. Nah, di sini tuh ada kita mau memunculkan in stock. Nah, stok itu tuh jumlah stok barang lah, mungkin kita bisa nge-run program itu ya ada 10, bisa 100 gitu untuk itu. Nah, di sini nih ada double harga. Nah, double harganya itu bisa dibilang dari program tersebut itu ya kita memasukkan harga mungkin 25.000 atau 100.000, kita bisa untuk nge-run programnya lah. Nah, di sini tuh ada void. Ini tuh ada void tampil daftar barang. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk bertanggung jawab untuk menampilkan daftar barang yang ada di dalam vektor barang itu. Nah, penjelasannya tuh untuk vektor barang ini itu parameter ini adalah referensi ke vektor yang berisi daftar barang menggunakan referensi. Kemungkinan fungsi ini mengakses dan memodifikasikan vektor asli. Nah, gitu. Nah, di sini tuh ada barang, daftar barang. Nah, itu tuh untuk menampilkan judul daftar barang. Nah, ini buat menampilkannya barang yang mungkin kalian menambahkan ya wafer atau apa. Nah, sini tuh ada for size barang di line 21. Nah, itu tuh ini loop. Nah, itu tuh ini iterasi melalui setiap elemen dalam vektor barang. Jadi tuh kita bisa iniin barangnya lah. Nah, di sini tuh ada shot barang di line 22 dan 23. Nah, itu tuh buat menampilkan detail setiap barang masuk lah gitu. Detailnya mungkin ID-nya berapa, di sini ada barangnya, nama barangnya, di sini ada nama barangnya, dan di sini ada stoknya dan ada harganya. Itulah gunanya untuk menampilkan. Nah, waalaikumsalam. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Codingan selanjutnya itu bakal dilanjutkan kepada Ardi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Setiawan akan menjelaskan program dari line ke 28 sampai ke 66.
Langsung saja, ini di line ke-28 ada sebuah void tambah barang. Ini adalah mendefinisikan fungsi untuk menambah barang baru. Di line 29 ini ada membuat objek barang baru atau new barang. Lalu di line 31 ini mencetak instruksi untuk memasukkan data barang baru. Di line 32 ini ada meminta dan menyimpan ID barang baru di newbarang.id. Selanjutnya ini untuk menyimpan nama di newbarang.nama, untuk menyimpan jumlah stok di newbarang.stock, dan untuk menyimpan harga di newbarang.harga. Di line ke-37 ini ada barang.pushback. Ini adalah menambahkan barang baru ke dalam vektor barang. Di line 38 ada mencetak sebuah konfirmasi bahwa barang telah ditambahkan. Selanjutnya di line ke-42 ini adalah definisi fungsi untuk memperbarui stok barang, menerima referensi ke vektor barang dan map riwayat stok. Di line 43 dan juga 44 ini adalah deklarasi variabel untuk menyimpan ID dan juga stok barang. Di line ke-46 itu ada sebuah perintah atau meminta pengguna memasukkan ID barang yang akan diperbarui dan menyimpannya di ID barang. Lalu di line 49 ini adalah awalan dari looping untuk mencari barang dengan ID yang sesuai. Line 50 ini ada sebuah fungsi untuk memeriksa apakah ID barang cocok dengan yang dicari. Di line 51 ini menampilkan stok saat ini dari barang yang sudah dicari tadi. Lalu di line ke-52 ini meminta pengguna memasukkan stok baru dan disimpan ke dalam stok baru. Selanjutnya di line ke-55 ini ada memperbarui stok barang. Lalu di line 58 ini adalah menambahkan stok baru ke riwayat stok barang tersebut. Dan di line ke-60 ini adalah menampilkan konfirmasi suatu pembaruan stok. Di line 61 ini adalah keluar dari fungsi setelah pembaruan ini berhasil. Ini di line 62 dan 63 ini menutup if dan juga for looping. Di line ke-64 ini menampilkan pesan barang dengan ID tersebut tidak ditemukan, menampilkan pesan ini ke dalam prompt jika barang ditemukan. Ya, mungkin cukup seperti itu penjelasan dari saya dari line ke-28 sampai ke 65. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian line 67 sampai ke 87. Nah, di line 67 ini adalah fungsi untuk mencari barang, di mana ada void cari barang, vektor barang, map string, vektor barang, indeks barang, dan string nama barang. Nah, untuk yang line ke-68 ini ada void cari barang, yaitu mendefinisikan fungsi untuk mencari barang, menerima referensi ke vektor barang, dan map indeks barang. Nah, string nama barang itu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nama barang yang ingin dicari. Cout masukkan nama barang yang ingin dicari. Nah, di sini itu meminta pengguna untuk memasukkan nama barang yang dicari, dan sini itu pengeluarannya itu adalah nama barang.
ada cari barang dengan nama yang diberikan. Upstring, vektor barang, iterator, id, indeks barang, find, nama barang. Nah, di situ adalah fungsi untuk mencari barang dalam indeks dengan menggunakan nama barang. Lanjut ada if indeks barang n. Nah, ini tuh memeriksa apakah barangnya itu ditemukan dalam indeks atau tidak. Lanjut ada cout, hasil mencari. Nah, ini tuh menampilkan judul hasil pencarian. For size underscore t. Nah, ini itu adalah loop untuk setiap barang yang cocok dengan nama yang dicari. Barang item, yaitu mengambil pointer ke barang dari indeks. Cout id dan nama itu menampilkan informasi barang yang ditemukan dengan ID-nya berapa dan nama barangnya apa, stoknya ada berapa dan harganya berapa. Lihat ada cout barang dengan nama tersebut tidak ditemukan. Nah, ini itu adalah tampilan jika barang yang dicari itu tidak ditemukan. Dan yang terakhir ini itu untuk menutup fungsi cari barang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan output dari sistem manajemen inventory itu seperti apa. Nah, di sini kita save dulu di data OST, bikin folder bebas. Kalian menemukan folder itu apa, misal struktur data, open file. Nah, misal di sini namanya itu project struktur data. Nah, kita save. Di sini ada pilihan menu di mana ada sistem manajemen inventories. Pilihan pertama kita melakukan daftar barang, tambah barang baru, perbarui stok barang, cari barang dan keluar. Nah, di sini tuh kita sebagai pengguna itu harus memilih salah satu dari sini. Misal kita pilih satu, yaitu tambahkan daftar barang. Yap. Nah, misal kita masukkan pilihan satu. Nah, ini satu saja. Nah, di sini kita ditampilkan oleh ID 1, ID 2, ID 3. Di mana ID 1 ini ada nama barang itu laptop, stok yaitu ada 10, harganya itu, nah ini itu harusnya 7,5 juta ya. Nah, di sini ada ID kedua dengan nama keyboard, stoknya 20, harganya itu 300.000. ID 3 nama barang mouse, stoknya 50, harganya 150.000. Sini jika ingin menambah barang baru kita pilih 2. Nah, misal ID-nya itu kita pilih 4. Misal nama barang itu adalah iPhone. Nah, stok itu kita pilih 5. Nah, harganya itu sekitar kita buat 800.000. Nah, enter. Nah, barang baru dengan ID telah ditambahkan. Lanjut, kita perbarui. Jika ingin memperbarui, misal barang yang ingin diperbarui itu ID ke 2 misalnya. Nah, stok barang keyboardnya saat ini ada 20. Masukkan stok barunya misal nambah 10, berarti kita tulis 30. Nah, stok barang keyboard telah diperbarui menjadi 30. Lalu pilihan 4, cari barang. Nah, ini masukkan nama barang yang ingin dicari. Misal namanya itu tadi iPhone. Nah, lalu di sini hasilnya ada nih, hasil pencarian untuk iPhone, yaitu ID 4, nama iPhone, stok 5, harganya 800.000. Misal kita mencari barang yang tidak ada, misal 4, nama barang itu PC misal. Nah, barang yang dengan nama PC itu tidak ada pada pilihan di atas karena belum
dimasukkan ke tambah barang atau tidak ada di daftar barangnya. Nah, lalu kita pencet 0 untuk keluar. Nah, terima kasih telah menggunakan sistem manajemen inventaris kami. Baik, mungkin hasil outputnya seperti ini. Hasil inventory. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emrin Azimunte. Di sini saya mau ngejelasin line 88 sampai line 120. Nah, di sini ada inmain. Nah, inmain itu tuh fungsi main adalah titik masuk utama dari program C++. Semua eksekusi program ini dimulai dari fungsi ini. Terus di sini ada vektor barang-barang. Nah, vektor barang-barang ini kode ini menghasilkan sebuah vektor yang dinamakan barang. Vektor ini akan digunakan untuk menyimpan daftar barang yang dikelola oleh sistem inventaris. Nah, terus di sini ada map in, list in, dan reward stock. Nah, ini tuh kode ini tuh menghasilkan sebuah map yang bernama reward stock. Map ini akan menghubungkan ID barang tipe in dengan list yang berisi perubahan stok barang tersebut, tipe list in. Nah, habis itu sini ada map string, vektor barang, dan indeks barang. Nah, itu tuh kode ini menghasilkan sebuah map yang bernama indeks barang. Map ini akan menghubungkan nama barang tipe string dengan sebuah vektor yang berisi pointer barang ke barang-barang yang memiliki nama tersebut. Nah, terus sini ada barang B1, B2, B3. Nah, itu tuh kode ini tuh membuat 3 objek barang B1, B2, dan B3 dengan atribut masing-masing dan menambahkan ke dalam vektor barang menggunakan pushback. Nah, ini pushbacknya. Terus di sini ada for size T, I sama dengan 0, I barang size tanda kurung nih. Nah, itu tuh untuk kode ini tuh membuat indeks setiap barang berdasarkan nama barang. For loop ini iterasi melalui semua barang di vektor barang dan untuk setiap barang menambahkan pointer ke barang tersebut. Habis itu ke map indeks barang dengan nama barang sebagai kunci. Nah, habis itu di sini ada bagian cout. Nah, ini tuh untuk menampilkan ke hasilnya nanti. Kayak di sini cout 1 tuh untuk tampilkan daftar barang, cout 2 tuh tampilkan atau tambah barang, cout 3 memperoleh stok barang, cout 4 cari barang. Nah, kalau yang cout 0 itu untuk keluar dari program. Nah, ntar line selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atan Fakih Uda Mulia. Ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu sortir barang, yang dimana saya di sini dapat bagian dari baris ke 122 sampai selesai. Sini saya akan menjelaskan maksud arti dari switch ini ya. Switch ini itu adalah pilihan switch case. Jadi kalau misalkan seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ini kalau kita milih di antara ini, nah maka kita harus punya switch case ini. Misalkan dia pilih nomor 1, nah maka si case-nya ini dia kasusnya akan menampilkan jika orang memilih 1, maka akan berjalan si codingan ini case 1. Maka dari itu akan saya jelaskan. Nah, di sini ini sebentar. Biarin. Nih, case 1, misalkan dia milih case 1 menampilkan barang. Ya kan? Dia menampilkan barang. Nah, maka si switch case ini akan berjalan, oh dia memilih case 1, maka yang ditampilkan adalah daftar barang ya. Nah, terus break, udah berhenti. Nah, terus misalkan dia milih case 2, kita ingin menambahkan barang baru gitu kan dari barang yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, di sini tuh ada yang namanya perulangan loop for. Ini ada yang namanya perulangan loop for. Nah, perulangan ini tuh gunanya untuk membuka kunci untuk menambah barang ke dalam vektor ya kan. Nah, terus di sini ada yang namanya push. Nah, pushback ini adalah untuk menambahkan barang ke dalam si indeks barang size nih, barang I. Jadi seperti itu, seperti yang tertera di case 2. Nah, terus ada break untuk menyudahi. Nah, terus ini case 3, kalau kita milih memperbarui stok barang, jadi dia akan kita disuruh nanti barangnya apa, terus stoknya berapa gitu kan, terus kita perbarui nih seperti yang tertera di case 3 ini, perbarui stok barang. Terus yang keempat, kita mencari barang. Jadi nanti ketika kita pilih case 4, dia akan kasusnya berjalan di case 4 ini. Kita akan disuruh cari nama barangnya, ID-nya, nanti dia akan muncul.
Nah, lalu yang terakhir ini ada case 0 jika kita memilih 0. Nah, ini untuk keluar ya, keluar dari si program. Kalau kita nggak milih si case 0 ini, maka program akan terus berjalan gitu. Misalkan kita udah milih dari case 1, 2, 3, 4, nah udah dia bakal ngulang terus gitu, bakal muncul ini terus nih. Kalau kita nggak milih si case 0, maka dari itu kita kalau mau menyudahi program kita harus pilih case 0. Nah, kalau kita milih case 0, dia bakal muncul si out tulisan terima kasih telah menggunakan sistem manajemen inventories. Nah, jika kita milihnya salah, maka dia akan muncul seperti ini, pilihannya nggak valid gitu. Misalkan kan ini ada 1, 2, 3, 4, 0. Misalkan kita milih 5 gitu. Nah, dia bakal muncul ini. Nah, ini while. Ya, ini nama perulangan do while lah ya. Nih seperti yang di atas ini, do while. Kalau dia pilih 0, baru do-nya itu akan terus berjalan selama kita tidak while 0. While itu ketika kita tidak memilih 0, dia bakal terus berulang. Makanya dia di sini kalau kita milih 0 baru selesai. Itu return ya kan, tutup kurung. Oke, bakal kita jalanin. Ini saya pakai HP karena laptop saya sangat kentang ya, nggak bisa record, jadi saya pakai HP aja. Oke, di sini misalkan kita mau tambah barang baru, kita pilih yang nomor 2. Kita misalkan nama ID-nya itu 234. Nama barang barunya Jeki. Stoknya kita mau ngisi stok si Ciki Jeki ini berapa, misalkan 10 ya, jangan deh 15 deh, 15. Harga si Ciki Jeki ini berapa, misalkan 2000. Nah, dia udah ditambahkan tuh si Ciki Jeki ini bernomor ID 234. Nah, gimana kalau kita mau ngeliat dia udah dipertambahin apa belum? Ya udah yang case 1 ya kan, kita pilih case 1, kasus 1 tuh ya kan, nama Ciki Jeki, stoknya udah, harga 2000, ID-nya 234. Oke. Nah, terus gimana kalau kita milih case 3? Kan tadi 1, 2 udah, case 1, 2 udah. Sekarang kita case 3 ya. Case 3 memperbarui, masukkan ID. Si Ciki Jeki ini kita pengen perbarui nih, stoknya tadinya 15 kan. Kita masukkan ID-nya dulu nih, Ciki Jeki 234. Nah, kita ingin memperbarui stok dari yang tadinya 15, kita pengen perbarui misalkan jadi 25. Nah, udah tuh Ciki Jekinya udah diperbarui jadi 25. Kita lihat ya. Tampilkan cari aja deh sekalian case 4. Case 4. Kita lanjut ke case 4, cari barang. Masukkan nama barang yang ingin dicari, Jeki. Set. Tuh, udah diperbarui kan? Jadi 25. Nah, ini bakal ngulang terus nih, gini-gini terus kalau kita nggak pilih yang case 0. Ya udah, kita tinggal pilih case 0 aja biar udah selesai programnya. Oke, udah keluar tulisan kayak gini kan, sama seperti yang mana nih, sama seperti yang ini kan. Oke, udah mana nih, udah tuh, sama kan ya. Terima kasih, kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Saya sebagai penutup ingin mengucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.